Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya'i Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang wa kulli muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Matangkul Boha Karawang Matu Bagus Bakri Semburu Abu Yatim Yati Bandar Abu Syairah Marta Majahid Abdul Salam Jiraban wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li arwahi jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini cukup cerah. Kita bisa mendengar kembali nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Gus Syauqi ngopi Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillah, masya Allah. Tentu saja juga sebatang rokok, ya. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat yang tak terhingga dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih Ustadz Farid Mawardi, KM kelas kita. Ada Ustadz Abidani dari Panjalu Sukabumi. Ada Ibu Yulia Sukmiyanti, ada Mpok Ida Parida. Alhamdulillah sekolah insan cita, ya. Gus Syauqi siap. Ngopi Gus, Jamaluddin Haq, Buah Hasem hadir juga. Kemudian ada Muhammad Fuad Syafi'i, ada Ibu Rina, terima kasih Bu. Sarapan Bu ya. Ada Cak Udi nih dari Gresik, Jawa Timur, terima kasih Cak. Kemudian ada Zoni, Pep Zon Risman dari Kampung Gabel, Kecamatan Desa Gubal. Jadi satukan jadi Kampung Desa Gubal Gabel. Ada Kang Dudung Abdus Salam, Ustadz muda kita dari Depok, Diden Kuswandi. Ada Ustadz Abdul Qahar. Semua yang hadir semoga sehat-sehat selalu. Haji Dadang, terima kasih Ji, Ketua MWC Cibuaya. Ada Teh Cucu Hamidah Abdul Hamid, terima kasih Teh Haji. Ada Kang Din Mulyana, Mang Dinin Ibrahim, Sekjen MPP KAC, keluarga Alumni Cipasung. Kang Dadan Rahmat juga hadir dari Teluk Jambe Barat, ya. Ada siapa lagi ini? Mukhtar Kot, Haji Mukhtar. Terima kasih J. Ngopi J, ngopi. Dan semua sahabat-sahabat Facebook rahimakumullah. Kang Saturui Cau, nah sudang mending ya. Haji Iskandar,
bersama dua pengawalnya ini belum muncul ini. Haji Iskandar bersama Ucup dan Uceng. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disampaikan kemarin, bahwa di antara keharusan bagi seorang mukmin adalah ar-ridho bikismatillah, ridho terhadap bagian yang telah Allah tetapkan kepada kita. Sebagian ahli hikmah berkata, rubba masarratin hiyadda wa rubba maradin wa huwa syifa. Terkadang kesenangan bisa berubah menjadi penyakit. Tidak sedikit orang yang hidupnya secara duniawi senang, banyak duit, tinggi jabatan, tetapi hatinya sama sekali tidak bisa menikmati kesenangan itu. Artinya kesenangan itu adalah penyakit baginya. Dan terkadang pula wa maradin wa rubba maradin wa huwa syifa. Justru sakit bisa berubah menjadi obat. Kekurangan hidup justru menjadikan obat bagi dia untuk memiliki keterangan hati. Kama qala, seperti disampaikan oleh seorang penyair, kam ni'matan matwiyah laka baina anya bin nawaib wa masarratin qad uqbilat min haitsu tartaqibul masaib fasbir ala hadzani dahrika fal umuru laha awaqib likulli karbin furjah wa likulli khalisatin syawaib. Jadi ujungnya sama ib semua ini. Seringkali nikmat dilipat bagimu di antara taring-taring bencana, baina anya bin nawaib. Ini agak sedikit puitis ini. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita syukuri, maka jadilah dia anya bin nawaib, taring-taring bencana. Wa masarratin qad uqbilat min haitsu tartaqibul masaib. Tapi juga tidak sedikit kesenangan yang tinggal hanya menunggu datangnya musibah. Fasbir ala hadzani dahrika, bersabarlah engkau terhadap bencana waktu yang akan datang kepadamu kapan saja. Ketika engkau mendapatkan bencana itu, hendaklah engkau bersabar. Ketika engkau mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, hendaklah engkau sabar. Fal umuru laha awaqib, karena segala sesuatu pasti akan berlalu. Likulli karbin purjah, setiap kesulitan ada celah. Walikulli khalisatin syawaib, dan tidak ada sesuatu yang mulus tanpa cacat sedikit pun. Jadi syair ini mengingatkan kita, maknanya sama, bahwa jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru menjadi penyakit dalam hati kita. Dan berusahalah ketika bencana itu datang. Bencana itu bisa berupa rasa sakit yang kita derita, bisa berupa kesulitan hidup, bisa berupa pengucilan dari masyarakat. Tapi hendaklah kita tetap menerimanya dengan ridho dan jadikan itu sebagai obat. Wa hasbuna qaulullah azza wa jalla, cukuplah bagi kita apa yang disampaikan, difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 216, begitu jelas. Kutiba alaikumul qital, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum
Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Silakan Anda cari tafsirnya pada surat Al-Baqarah ayat 216. Yang intinya ayat ini mengharuskan kita bisa menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kadang-kadang dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, dalam bayangan kita, kita ingin punya mobil mewah, punya sawah yang luas, punya gedung rumah yang gedung bertingkat, punya deposito di bank banyak. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir semua orang menginginkan semua itu. Tetapi apa yang kita inginkan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, belum tentu baik menurut pandangan Allah. Siapa tahu ketika kita diberikan kekayaan, Allah tidak memberikan kita rasa dermawan. Siapa tahu kita dikasih jabatan, Allah malah memberikan kita kesombongan. Kenapa demikian? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang maha tahu segalanya. Allah tahu segala nasib kita. Kalau kita dijadikan orang kaya, kita menjadi orang kaya yang bakhil, maka daripada kita celaka nanti di akhirat, Allah lebih tahu segalanya. Allah jadikan kita biasa-biasa saja. Wa antum la ta'lamun. Kalian semua itu enggak tahu sama sekali. Kalian makhluk. Tetapi juga kadang-kadang apa yang tidak kita harapkan terjadi justru pada diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Misalnya kita turun dari jabatan, atau kita dikucilkan orang-orang, atau adanya satu penyakit yang menimpa badan kita. Sesuatu yang tidak kita harapkan sama sekali ternyata terjadi pada diri kita. Maka harus kita terima dengan ridho, dengan tulus, dengan rela. Jangan sampai menjadikan aral subaha. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu. Justru yang kita tidak harapkan itu, siapa tahu jadi kebaikan. Terdapat kebaikan di dalamnya. Ini cerita nyata ketika salah seorang petinggi Perdana Menteri dari sebuah negara Muslim di dunia, yaitu Pakistan, mau berkunjung berangkat ke Amerika. Salah satu anggota rombongannya adalah seorang profesor ahli. Yang dalam listnya itu profesor harus ikut di rombongan si Perdana Menteri ini. Ya. Kemudian ketika dia sampai di bandara, setelah dia menginap tentunya di sebuah penginapan, carecet itu apa ya? Itu ketinggalan, milik istrinya, bukan milik istrinya. Ya, sapu tangan, kenang-kenangan dari istrinya ketinggalan di hotel. Maka dia balik lagi ke penginapan, ke hotel. Setelah pulang ke bandara, ternyata rombongan sudah ketinggalan. Bagaimana? Kata dia, gara-gara sapu tangan ini, aku jadi tidak ikut rombongan Perdana Menteri ke Amerika. Dia menyesali kenapa dia harus lupa, tidak ingat sapu tangan itu ketinggalan di hotel. Akhirnya dia harus tertinggal dengan rombongan sang Perdana Menteri. Masuk lagi dia pulang, akhirnya dia ke rumah. Di tengah jalan
ada berita yang langsung didengarnya dari radio di mobilnya, ternyata pesawat yang ditumpangi oleh Perdana Menteri dan rombongan itu meledak di udara, hancur berkeping-keping. Semua penumpangnya mati, tewas, tidak ada yang tersisa. Bagaimana? Apa yang diucapkan selanjutnya oleh sang profesor ini? Ya, seorang profesor ahli dari Pakistan ini. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara sapu tangan istri saya ini, Engkau selamatkan aku dari bencana besar. Meledaknya pesawat yang ditumpangi oleh rombongan Perdana Menteri itu. Nah, sebelum dia tahu bahwa itu ada kebaikan di dalamnya, mungkin dia merasa kecewa dengan ketinggalan sapu tangan itu. Tapi setelah tahu, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum, padahal terdapat di dalamnya adalah kebaikan bagi dia. Ya, banyak lagi cerita-cerita yang lain yang menceritakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita, ternyata terdapat sebuah kebaikan. Dulu di Afrika sana ada raja kanibal. Kanibal itu ya yang makan daging manusia. Kerjaannya setiap hari itu ya sop telinga, sop kepala, ya sop kaki manusia. Tentu yang dia makan ya rakyatnya. Si raja yang kejam, yang kanibal ini tiap hari memerintahkan para pengawalnya, para tentaranya untuk mencari rakyatnya yang kelihatan masih seger. Kemudian dipanggil, disembelih, disop. Kayaknya kalau ada di kita ini, waduh, serem sekali ini raja. Ada seorang pemuda yang memang sejak lahir Allah takdirkan buta, tidak melihat matanya. Dia seringkali menyalahkan Allah dalam tanda petik. Ya Allah, kenapa saya lahir buta? Sementara saudara-saudara saya, tetangga saya, sahabat-sahabat saya bisa melihat dunia katanya indah ini. Saya tidak tahu bagaimana indahnya dunia, ya Allah. Kenapa Engkau lahirkan, Engkau takdirkan aku dalam keadaan buta? Kemudian perasaan ini timbul sebelum dia dipanggil, ditangkap oleh tentaranya si raja kanibal ini. Setelah ditangkap, ya karena dia buta ya dia tidak bisa melihat apa. Mau dibawa kemana saya? Pokoknya kamu ikut. Ayo. Bawa sama tentara. Kemudian dipersilakan Tuan Raja memilih hari ini giliran siapa ini. Di antara sekian banyak orang yang mau disembelih, kemudian disate dan disop. Dipilih satu persatu. Giliran si pemuda yang buta ini. Waduh, ini buta ini. Kamu gimana sih pengawal, orang buta dibawa ke sini? Ayo pulangin lagi sana, pulangin. Pahit dagingnya juga. Akhirnya si pemuda yang buta itu tidak jadi disembelih, dipulangkan ke kampung halamannya. Bagaimana ngomongnya sekarang? Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau jadikan aku buta ya Allah. Kalau enggak buta, saya sudah habis disate, disop sama si raja yang kejam itu ya Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang tidak diinginkan, tidak diharapkan oleh si pemuda itu sebelumnya, ternyata terdapat kebaikan, ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, syukurilah. Syukuri apa yang ada, ya.
Jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang bukan bagian kita. Terima kasih ini Galih Ibnu Ramadan sudah mulai muncul ini ya. Uceng, masih Ceng. Ada Irfan Bakir. Terima kasih Irfan Bakir. Kusauki Sumanto tanpa Al-Qurtubi. Ya betul, Sumanto itu kanibal ya. Ada Kang Ayi Syarif Hidayat. Nah, terima kasih Kang Ayi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Kokok ya di Banjaran Bandung. Haji Iskandar, Muhammad Supriyatna ya. Ada Kang Yasir Amrullah, ada Ustadz Kamaluddin Abdullah, ada siapa lagi ini, Ahmad Fikri Syabani ya. Ada Mulyana S.A. Akiudin, terima kasih. Carecet ya sapu tangan. Akiudin nyari poho makumada al insan mahlul poho wal forget ya. Ada Kang Budi Budiman. Terima kasih semuanya yang hadir, semoga sehat-sehat selalu ya. Mujammil Haji Ujang Yusuf SAG ya. Ketua LDNU Karawang. Ada Kang Yayat Ruhiat Gunung Putri Bogor. Terima kasih Kang. Cup ngopi cup, ngopi cup ya. Kang Mulyana SA ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bibi saya Bi Haji Ati Hidayati Fatimah bersama Mang Profesor Budinya. Terima kasih nih, batiknya sudah saya pakai nih ya, Bi Haji Ati. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Wa'lam annahu la yastakmilal abdu ta'ata rabbih illa bi rafdid dunya. Ketahuilah, ini komentar Imam Ghazali ini, sudah bukan perkataan orang lain lagi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa menyempurnakan ketaatan kepada Tuhannya. Seseorang tidak bisa beribadah taat secara sempurna illa bi rafdid dunya, kecuali dengan menolak dunia ini. Wah, ini agak susah ini. Bukan berarti menolak itu kita tidak boleh ikhtiar mencari dunia, mencari duit yang banyak, bukan. Tetapi jangan sampai, saya ulangi, sering kali ini saya ulangi, jangan sampai dunia ini justru merasuki jiwa kita, menjadi pikiran, masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, sehingga justru dapat menyebabkan ketidaksempurnaan taat kita kepada Allah. Nah, begitu. Kalau dunia ini justru menjadi penyebab, menjadi sarana kita lebih dekat dengan Allah, ya justru dunia itu baik. Ya. Tidak mungkin kita bisa bangun masjid kalau tidak ada duit. Tidak mungkin kita bangun pesantren yang megah, yang representatif, yang bersih, yang apalagi nyaman kalau tidak pakai dana. Oleh karena itu dana untuk agama ini penting sekali. Maqomaddin illa bil mal. Maka sekali lagi cari dunia ini tetapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadikan dunia ini sebagai sarana kita justru untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'dil hikam, sebagian kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Seorang ahli hikmah berkata, ablaghul mawa'izu ma lam yuhjibha anil qalbi hajibun. Wa hadhil hujub innama hiya awaridud dunya. Waduh, geus kadena dunya dewa ya. Namanya juga kitab tasawuf ya. Mawaiz itu nasihat, petuah, petunjuk. Itu
akan sampai ke hati orang yang mendengarkannya, orang yang minta nasihatnya, itu akan sampai malam yuhjibha anil qalbi hajibun. Kalau nasihat itu disampaikan oleh orang yang hatinya tidak terhalang oleh hajib, oleh hijab. Hijab itu yang menghalangi ya, seperti kerek, terus apa itu gordeng ya, pintu ya, triplek, pokoknya yang menghalangi dari pandangan orang itu secara lugat namanya hijab. Nggak lucu kalau ibu-ibu tidak mau bilang kerudung, tidak mau bilang tiung, wah saya beli hijab, nggak mau bilang jilbab juga nggak mau sekarang, pokoknya pakai hijab aja. Sekalian wis ya pakai hordeng itu ya. Nah, hijab itu maksudnya hijab yang menghalangi hati di sini. Nasihat itu ya akan sampai kepada kita, baik nasihat itu berupa kalamullah, Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para ulama. Semua nasihat-nasihat itu tidak mungkin akan sampai kepada hati seseorang yang hatinya terhalang. Ya, moal bisa leuleus, moal bisa asup lamun hatena heuras mah kudu hate anu leuleus. Wa hadhil hujub innama hiya awaridud dunya. Yang dimaksud dengan hijab itu, penghalang itu adalah ya awaridud dunya itu. Awaridud dunya ya yang menghalangi hati kita itu ingatan kita ke mobil yang belum lunas. Ingatan kita masih nyantel ke rumah yang belum selesai. Ingatan kita masih terfokus kepada jabatan yang belum kita miliki. Pokoknya segala harta benda dunia, bentuk dunia ini, harta, tahta, wanita, kuota, ya, Toyota, jabatan, semuanya itulah dunia. Kalau orang masih hatinya berpikir tentang dunia, penuh dengan pikiran tentang dunia, ya mohon maaf, semua nasihat, jangankan orang biasa yang menyampaikannya, Nabi sekalipun ya susah untuk bisa diterima orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, cari dunia seperlunya saja, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita punya dunia, Allah berikan kenikmatan berupa dunia, baik harta, tahta, dan lain sebagainya, maka hendaklah jangan sampai menjadi penghalang mawa'izoh yang masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai dunia ini justru menjadi sarana kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min kalamihim, sebagian dari ucapan para ulama, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atun. Faj'alha ta'atan, Dunia ini sebentar saja. Dunia ini hanya sebentar. Faj'alha ta'atan, jadikan dia sebagai sumber ketaatan kita. Sarana kita untuk taat kepada Allah. Ya, umur kita ya paling panjang Saudi ya, 80 tahun itu sudah repot orang. Ya, umurku dan umur umatku itu baina sittin wa sab'in, kata Kangjeng Nabi, antara 60 sampai 70 tahunan dah. Kalau yang lebih dari itu bonusnya banyak sekali dari Allah. Dunia ini sesaat. Memang 70 tahun, 80 tahun, kalau kita bandingkan dengan umur menurut pikiran kita mungkin lama sekali. Jangankan puluhan tahun, setahun 2 tahun juga lama sekali. Kalau ya kita bandingkan dengan misalnya makhluk Allah yang lain.
umurnya kambing, umurnya kerbau dan lain-lain. Mungkin lama, puluhan tahun itu cukup lama. Tetapi coba bandingkan dengan akhirat yang abadi itu. Puluhan tahun, ratusan tahun itu sangat amat sedikit, sangat amat sebentar sekali. 60 tahun, 70 tahun itu sebentar. Oleh karena itu faj'alha ta'atan, jadikan dunia ini, kehidupan di dunia ini sebagai ketaatan kita kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menjabat sebagai bupati misalnya, paling lama 10 tahun, nggak boleh lebih dari 10 tahun. Jadi presiden 10 tahun, 2 periode. Setelah itu ya mantan presiden. Ya, kalau mantan itu bahasa terhormat, bahasa kasarnya bekas. Ya bekas presiden aja, bekas gubernur, bekas bupati, bekas camat, bekas lurah, semuanya bekas. Ya, bekas ketua NU, bekas ketua MWC, semuanya bekas. Nggak ada yang abadi. Oleh karena itu ya sudahlah, nggak usah peteng-tengan ya. Nggak usah parakatang-tang, pereketeng-teng di alam dunia mah. Jadikan dunia ini sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Abdul Walid Al-Baji. Abdul Walid Al-Baji ini seorang ulama, sebetulnya sih ahli fikih beliau. Kalau nggak salah tinggalnya di Spanyol ini, orang Spanyol ini. Zaman dulu Spanyol masih dikuasai oleh wilayah Islam. Kata Abdul Walid Al-Baji, beliau bersyair begini: "Idza kuntu a'lamu ilman yaqinan bi anna jami'a hayati kasa'atin falimala akunu donaina biha wa aj'aluha fi salatihi wa ta'atin." Kalau aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa hidup itu hanya sebentar, mengapa aku tak habiskan seluruh tenagaku untuk hidup ini, wa aj'aluha fi sholatihi wa ta'atin, dan aku jadikan kehidupanku fi sholatihi, sebaik-baiknya untuk menyembahnya, mimbabi itlaqi sholat wa idadatil kul, ini untuk menyembahnya berupa sholat, puasa, wirid, tahajud, duha dan lain-lain, wa ta'atin, dan ketaatan, semua yang diperintahkan Tuhanku aku lakukan. Nah, karena keyakinan kita terhadap dunia ini sebentar, maka habiskanlah kehidupan dunia ini di jalan Allah. Ya kalau keyakinan kita sedikit, kita tidak yakin, perasaan hidup ini akan lama banget. Oleh karenanya kita bersenang-senang di dunia ini ya sama sekali tidak ingat akhirat. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi, merasa hidup ini akan selamanya. Padahal kasaatin hanya seperti 1 jam saja. Ya, apalagi kalau dibandingkan dengan akhirat yang abadal abidin, gak ada apa-apanya kehidupan di dunia ini. Begitu. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, tentunya sahabat, berkata kepada Rasulullah, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni ukrihul maut." Kata orang itu, "Saya gak suka mati ya Rasul. Kok saya benci kematian ya?" Kata Kangjeng Nabi, "Alaka malun?" Nabi bertanya, "Kamu punya harta? Punya duit kamu? Punya kambing? Punya kuda? Punya onta?" Qala na'am, tentu saja saya punya harta. Kata Kangjeng Nabi, "Kalau kamu tidak ingin membenci kematian, qaddim malaka. Udah habiskan semua hartamu itu. Kambingmu, sapimu,
kuda, onta, duit, udah habiskan semua. Kasih sama orang, sama anak, sama istri, sama tetangga semua. Habiskan semua. Fainal mar'a inda mali. Karena orang itu ya disanding hartanya. Tergantung kepada hartanya. Kalau hartanya masih banyak ya mesti dia rasakan kenikmatan harta itu. Jadi nggak mati juga tidak mau. Ya, kalau dia sudah tidak punya harta ya sudah. Berarti ya habislah dunia ini, yang mendingan mati begitu. Ya, qaddim malaka, habiskan. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang membenci mati, udah habiskan saja semua hartanya. Hadiahkan kepada tetangga-tetangga kita, kasih kepada anak-anak kita, anak cucu kita. Jangan sampai kita mati justru dunia ini belum dibagi-bagikan. Kita masih menjadi orang yang kaya. Jangan sampai kita mati dalam keadaan orang yang kaya. Ya pasti ukrihul maut itu. Ya ikrohul maut, pasti membenci akan kematian. Ki Surya Kencana, Sur, ngopi Sur, ngopi. Ada Kang Muhaimin, ada Wasyamsul. Kemarin saya ngopi live di Wasyamsul dengan goreng sampenya. Waduh, goreng sampe dari Kiai Nawawi. Mulai lauk. Lauk kamari. Lauk tuna ngan hiji lauk nate urang atau dibakalkeun. Ada Rahma saja, ada Pak Kasman Paka, Pulau Batam hadir. Terima kasih Pak Kasman dari Batam. Kemudian siapa ini? Kang Ahmad Mustain, makasih Kang Ahmad Mustain. Laskar Begundal, itu komandan kita dari Satuan Brimob Polri. Terima kasih komandan. Ada Kang Sukari ya, ada Lukmanul Hakim, Reynaldi Pramudia Alif, Banser NU Udud Heula, Banser Jatisari hadir. Terima kasih Banser. Ya, jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat kita melayani mereka. Ya, tidak boleh terprovokasi. Khususnya di Kerawang, Banser tetap tenang, tetap adem. Ya. Kemudian Kang Dadang Samsul Bahri, Subang. Terima kasih Kang. Kang Ayi ngopi Kang. Ada Kang Muhammad Soleh. Terima kasih. Semua yang hadir, semoga sehat-sehat selalu. Clara, hadir juga Clara. Terima kasih. Berapa menit lagi? Sedikit lagi ya. Waruya anna an Isa alaihi salam, diriwayatkan dari Nabi Isa alaihi salam, annahu qala, Nabi Isa bersabda, al-birru fi salasatin. Kebaikan itu, nilai kebaikan itu ada dalam 3 hal. Finnutki, wan nadri, wassumti. Dari ucapan, dari pandangan, dari diam. Faman kana mantiku fi ghairillah faqad lago. Siapa yang ucapannya bukan di dalam selain Allah, maka sia-sialah dia. Kalau ngobrol bukan ngobrolin tentang Allah, tentang agamanya Allah, tentang sesuatu yang disukai oleh Allah, maka obrolan kita lago, sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya. Ini kata Nabi Isa alaihissalam. Wa man kana nadruhu fi ghairi tibarin faqad saha. Kalau pandangan kita, nazru ini bisa pandangan mata, ya. Kalau nazoropi ini pandangan mata ini. Pandangan mata kita memandang apa saja yang bisa dilihat. Kemudian tidak ada iktibar, tidak mengambil pelajaran, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Faqad saha, maka kita termasuk orang yang lupa. Wa man kana sumtuhu fi ghairi fikrin faqad laha. Barang siapa yang diamnya,
Aya jelema nu tara ngomong cicing weh alias ngajedog. Ya. Tapi teu mikir cicing oge lain tapakur. Aya jelema nu mikir anu cicing teh tapakur. Ya Allah, luar biasa alam semesta ini. Engkau ciptakan begitu agung, begitu mulia, begitu indah. Ya Allah, betapa banyaknya dosa-dosaku. Aku belum bisa bersyukur terhadap segala karuniamu. Cicing nu hatena teh ngagerentes. Tama alus. Ieu mah aya nu ngahuleng weh. Diem saja yang menjedog itu. Plahak, plohok. Ya. Kalau pendiam tapi dia tidak bukan pemikir, ya, tidak bertapakur, ya pakod laha, termasuk orang yang lalai saja. Artinya ya tidak ada guna dan manfaat dari orang tersebut, ya. Jadi berarti mafhumnya begini kata Nabi Isa. Kalau kita ingin berbuat bernilai baik, ya, memiliki nilai baik, ketika kita obrolan kita sekitar Allah, sekitar agama Allah, sekitar sesuatu yang diridhoi Allah. Jangan ngobrolin sesuatu yang tidak disukai Allah. Nah, kedua, nilai kebaikan itu ketika kita melihat, memandang, berpikir, ada sesuatu yang mengandung iktibar, pelajaran bagi kita. Yang ketiga, kalau kita diam, tidak ngomong, tidak melihat, tidak kemana-mana, diam, maka jadikan diam kita diam yang tapakur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sanalah terdapat albir. Bir itu nilai-nilai kebaikan. Demikian yang saya sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya, umum bagi para jemaah Facebook rahimakumullah di mana saja Anda berada. Mari kita cari dunia ini, tetapi jangan berlebih-lebihan. Janganlah dunia ini masuk ke dalam ingatan kita, masuk ke dalam hati kita. Jadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtaba abna huma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Amin. Ustaz Farid, terima kasih. Terima kasih. Mas Riyadi Ngasiran dari Surabaya, makasih Cak. Kusauki tong dudu black dudu tong. Terima kasih Aki Udin.
sahabat saya yang bagikan kepompong ajengan Syahrudin Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.